Kali ini kita akan mereview Museum Mandala Bakti yang ada di pusat kota Semarang, tepatnya di Bundaran Tugu Muda Semarang. Ayo ikuti keseruannya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Freddy Yoda Malik yang akan menemani kalian dalam proses memasuki Museum Mandala Bakti. Sebelumnya kita akan membeli tiket di sana dan sekaligus kita akan mewawancarai salah satu narasumber untuk meminta spill nih apa aja yang ada di dalam Museum Mandala Bakti. Ayo. Permisi Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Bapak siapa? Ya, sebelumnya saya mau tanya-tanya nih Pak, kalau untuk memasuki Museum Mandala Bakti ini ada tiket masuknya nggak ya? Sebenarnya nggak ada, cuma uang persian aja. Kira-kira berapa ya Bapak? Dengan uang 5.000 kita udah bisa masuk ke Museum Mandala Bakti. Boleh minta spill nih Pak, apa aja yang ada di Museum Mandala Bakti dan fasilitas-fasilitas apa yang disediakan untuk pengunjung? Untuk Museum Mandala Bakti sebelumnya bangunan ini milik Belanda, digunakan oleh pengadilan tinggi zaman Belanda, orang-orang Eropa. Waktu itu didirikan pada tahun 1906 oleh Kurt atau dan Van Leeuwen bacanya. Nah, setelah Indonesia merdeka, mulai merdeka tahun 1945. Kemudian tahun 1950 dipakailah Koda 4 di Ponorogo, Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo. Waktu itu Komando Daerah Militer 7 di Ponorogo. Nah, isi dari museum adalah sejarah perjuangan, yaitu pertama proklamasi, ada sejarah perang 5 hari Semarang, pertempuran 5 hari Semarang, sejarah Pelagan Ambarawa. Berjalannya waktu, karena semakin kesini Kodam pindah ke Watugong. Jadi mulai tahun 1985 Kodam pindah ke Watugong. Nah, jadilah gedung ini adalah museum. Nah, kemudian isinya saya sebut tadi ada perjuangan orang Indonesia waktu merebut pemerintah Belanda di Duki itu, di antara pertempuran 5 hari, Pelagan Ambarawa. Sekarang museum ini sudah ada renovasi mulai tahun 1918. Berarti tahun 2018 menjadi tetap museum, namanya Museum Mandala Bakti, tapi sejarahnya yang banyak adalah tentang sejarah Pangeran Diponegoro, disesuaikan karena di Jawa Tengah khususnya adalah perang Pangeran Diponegoro. Nah, makanya mulai 2018 di ini isinya yang lebih banyak adalah sejarah mulai Pangeran Diponegoro lahir sampai perang sampai meninggal. Nah, anak-anak ada yang Mbak bahwa anak-anak bisa melihat sejarahnya Pangeran Diponegoro mulai lahir sampai meninggalnya ada di Museum Mandala Bakti ini. Wah, sepertinya bangunan ini sudah lama sekali ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, permisi. Oke, setelah kita tadi mendengar sedikit cerita dari Museum Mandala Bakti, sekarang kita akan mereview di dalam Museum Mandala Baktinya. Ikuti terus ya keseruannya. Hai teman-teman, dengan saya Nurin Dwiriani. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian apa aja yang ada di lantai 2 Museum Mandala Bakti. Jadi di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro yang baru lahir. Ini saat masih kecil yang lagi digendong. Terus di sini juga ada lukisan yang saat beliau sudah besar. Jadi di sini saya akan memasuki lorong untuk menuju ke lukisan perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi ini dia lukisan yang menggambarkan perjuangan di Pangeran Diponegoro.
Diponegoro. Dan setelah kita memasuki ruangan, di sini ada replika-replika yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Di sini terdapat pusaka-pusaka Pangeran Diponegoro di saat beliau masih hidup. Pada saat kita memasuki ruangan ini, terdapat replika tempat sholat dan padasan milik Pangeran Diponegoro. Oke, di sini saya Noel Haji Samekido akan menemani kalian untuk ke ruangan selanjutnya. Ayo. Jadi di sini terdapat lukisan-lukisan tokoh perjuangan dan tokoh-tokoh Belanda pada masa Pangeran Diponegoro. Di sini ada senjata seperti ini. Ini adalah meriam. Halo, dengan saya Tiara Astini Ardin. Kali ini saya akan menemani kalian untuk menjelajahi kostum-kostum Pangeran Diponegoro. Jadi di sini ada sewa kostum dan studio. Mari ikuti saya. Di sini terdapat pakaian pasukan Belanda dan di sebelah sini ada pakaian prajurit Diponegoro. Jadi yang ingin sewa di sini juga bisa kok teman-teman. Selanjutnya terdapat studio foto yang ada di sini. Sini kalian bisa foto-foto karena ada studionya. Jadi di sini ada sejarah singkat Kodam 4 Diponegoro. Dan di sini ada bendera-bendera pada masa penjajahan Diponegoro. Jadi di sini ada foto-foto para pahlawan perjuangan. Jadi di sini kita akan melihat beberapa pertempuran yang ada di beberapa wilayah pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran 5 Hari Semarang yang ada di Semarang. Yang kedua adalah Palagan Ambarawa. Yang ketiga ada serangan umum 1 Maret 1949. Dan yang terakhir ada DI atau Darul Islam. Untuk yang pertama, kita akan melihat operasi penumpasan Republik Maluku Selatan. Dan untuk yang kedua, kita akan melihat operasi penumpasan PRRI. Dan yang ketiga, ada operasi penumpasan Pormesta. Ayo ikuti terus untuk ke selanjutnya. Jadi di selanjutnya kita akan disuguhi dengan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Trikora operasi infiltrasi melalui udara. Dan yang terakhir ada menumpas PGRS di Kalimantan Barat. Ayo ikuti terus keseruannya. Halo, kembali dengan saya. Mari, di sini ada beberapa senjata-senjata pada masa Jepang maupun masa Belanda. Setelah itu, pada ruangan ini ada ruang G30 SPKI, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Musso dan kawan-kawannya untuk merubah Indonesia menjadi ideologi komunis. Pada ruangan ini, kita akan mengetahui seberapa kejam PKI pada saat itu, menewaskan pahlawan perjuangan Indonesia. Baik, di sini kita akan disuguhi dengan beberapa replika yang berkaitan dengan pada masa penjajahan. Ayo ikuti.
Jadi yang pertama kita bisa melihat seragam-seragam para tentara pada masa penjajahan. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat medis yang digunakan pada masa penjajahan. Lalu kita bisa melihat lagi di sini ada beberapa seragam TNI pada masa penjajahan. Lanjut, di sini juga ada alat-alat medis pada masa penjajahan untuk para pahlawan-pahlawan. Selanjutnya kita akan melihat berbagai alat komunikasi seperti radio dan telepon di sebelah sini. Selanjutnya kita juga dapat melihat berbagai alat musik yang digunakan pada masa penjajahan. Lanjut ke berikutnya. Sekian review Museum Mandala Bakti dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.